Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Febriansyah Yusuf, NPM 1850348. Di sini saya akan menjelaskan mengenai denotasi dan konotasi. Apa sih itu denotasi dan konotasi? Menurut Susanto, denotasi yakni arti leksikal seperti yang ada dalam kamus. Bahasa bisa disebut denotasi apabila menunjukkan hanya satu makna atau satu benda saja. Sedangkan konotasi yaitu makna yang tidak sebenarnya atau makna turunan atau bisa juga disebut makna tambahan mengikuti konteks gramatikal dari si kalimat tersebut. Jadi untuk konotasi ini bisa menunjukkan lebih dari satu makna. Senada dengan Haier yang menyebutkan bahwa denotasi adalah makna pusat, makna asli atau makna dasar. Sedangkan konotasi yaitu makna tambahan yang memberikan nilai rasa positif maupun negatif. Contoh kalimat denotasi yaitu aku sedang makan nasi dengan lauk ikan gurame di dapur. Dalam kalimat tersebut, makna makan merujuk langsung kepada kamus yang menjadi referennya, yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut untuk dikunyah dan untuk ditelan. Lalu untuk contoh konotasi, saya mengambil contoh dari potongan lirik lagu slang yang berjudul Tong Kosong. Tong kosong nyaring bunyinya, kelentang-kelentong kosong banyak bicara. Dalam potongan lirik lagu tersebut, bukan menunjukkan makna asli dari tong kosong bila ditabuh memang bunyinya nyaring. Namun menunjukkan makna lain yaitu orang yang banyak membual atau orang yang banyak bicara, namun isinya kosong ataupun tidak bermakna. Makna konotasi ini biasa kita jumpai juga dalam puisi. Secara sederhana, konotasi dan denotasi bisa dipahami seperti ini. Untuk konotasi itu adalah makna yang belum jelas atau makna lain dari sebuah kata yang memiliki ciri positif ataupun negatif. Sedangkan denotasi yaitu makna yang sudah jelas yang mengacu pada referennya, dalam hal ini yaitu kamus, dan untuk bahasa Indonesia itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Nursalsabila, NPM 1850349, akan memaparkan materi mengenai ragam konotasi. Konotasi pun ada yang bersifat individual dan ada yang bersifat kolektif. Konotasi individual adalah nilai rasa yang hanya menunjukkan diri dan hanya untuk perorangan. Selanjutnya, konotasi kolektif adalah nilai rasa yang berlaku untuk para anggota suatu golongan atau masyarakat. Menurut Tarigan pada tahun 2009, konotasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konotasi baik, konotasi tidak baik, dan konotasi netral atau biasa. Nah, dalam konotasi baik terdiri dari konotasi tinggi dan konotasi ramah. Yang pertama, konotasi tinggi. Konotasi tinggi merupakan hal yang biasa terjadi bahwa kata-kata sastra dan kata-kata klasik lebih indah dan anggun terdengar oleh telinga umum. Contoh, kalbu itu hati, aktif itu giat, bahtera itu perahu atau kapal. Yang kedua, konotasi ramah. Konotasi ramah dalam pergaulan dan pembicaraan kita sehari-hari antara sesama anggota masyarakat, biasanya kita memakai bahasa daerah ataupun dialek untuk menyatakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan kehidupan. Contoh, codet itu bekas luka, berabe itu susah, besuk itu menengok orang yang sakit. Konotasi tidak baik terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konotasi berbahaya. Yang kedua, konotasi tidak pantas. Yang ketiga, konotasi tidak enak. Yang keempat, konotasi kasar. Yang terakhir, konotasi keras. Yang pertama, konotasi berbahaya. Kata-kata yang berkonotasi berbahaya ini berhubungan dengan kepercayaan masyarakat kepada hal-hal yang bersifat magis. Contoh, kencing disebut buang air kecil, berak disebut buang air besar. Konotasi tidak pantas. Dalam kebudayaan sehari-hari, terdapat sejumlah kata yang jika diucapkan tidak pada tempatnya. Kata-kata tersebut mendapat nilai rasa tidak pantas, dan si pembicara akan mendapat malu, diejek, dicela oleh masyarakat atas keluarganya sebagai orang yang kurang sopan. Contoh, beranak itu bersalin, bunting itu hamil atau mengandung.
Konotasi tidak enak. Kata yang dipakai dalam hubungan yang tidak didengar oleh telinga dan mendapatkan nilai. Contoh, udik itu orang desa, keluyuran itu jalan-jalan, licik itu pandai, lihai itu pintar, loyo itu lemah sekali, kepala udang itu bodoh sekali. Konotasi kasar. Ada kalanya kata-kata yang dipakai oleh rakyat terdengar kasar dan mendapat nilai rasa kasar. Biasanya kata-kata seperti itu berasal dari suatu dialek. Contoh, mampus itu mati, tak becus itu tak mampu, gelandangan itu tunawisma, pelacur itu tunasusila, buta itu tunanetra, babu itu pembantu rumah tangga. Konotasi keras. Untuk melebih-lebihkan suatu keadaan, kita bisa memakai kata-kata atau ungkapan-ungkapan. Dari segi arti disebut hiperbola. Dari segi nilai rasa atau konotasi dapat disebut konotasi keras. Contoh, mengharapkan sesuap nasi. Cantiknya tidak kepalang tanggung, ilmunya seluas alam raya ini. Yang terakhir, konotasi netral atau biasa. Yang pertama ada konotasi bentukan sekolah. Contoh, saya datang tengah hari, saya datang pukul 12 tepat siang. Nilai-nilai ujian anak itu baik benar. Nilai ujian anak itu 100. Saya akan datang nanti. Saya akan datang pada pukul 9. Konotasi kanak-kanak. Contoh, papa, bapak atau ayah, mama, emak atau ibu, mimi, minum, bobo, tidur, nonyo, menetek. Konotasi bentuk nonsen. Contoh, tralala, pam pam pam, nana, trililili. Konotasi hipokoristik. Dipakai dalam dunia anak-anak, yaitu sebutan nama anak-anak yang dipendekkan lalu diulang. Contoh, lolo, nana, tata, dede, aa, uu, mimi. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasarihan Kamila dari NPM 1850361. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang menyimpulkan hal-hal yang esensi mengenai perbedaan penggunaan makna denotasi dengan konotasi dalam konteks. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan terhadap makna itu sendiri. Makna denotasi juga disebut dengan makna lugas, sesuai dengan konsep asal dan apa adanya. Nah, di sini ada contoh yang saya kutip dari sebuah skripsi, yaitu rubrik opini harian Kompas pada edisi Maret 2017. Yang pertama, ada konteks kunjungan Raja Salman oleh Lalu Muhammad Iqbal pada tanggal 1 Maret 2017. Konteksnya yaitu, ini adalah babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi setelah kunjungan terakhir Raja Arab Saudi 47 tahun yang lalu. Kalimat tersebut bermakna denotatif, karena kata babak dalam kalimat tersebut memiliki arti sebenarnya yang menerangkan bahwa makna babak tersebut denotatif. Menurut KBBI, kata babak memiliki dua makna. Yang pertama, bagian besar dalam suatu drama atau lakon yang terdiri atas beberapa adegan. Yang kedua, bagian dari suatu keseluruhan proses, kejadian, atau peristiwa. Babak dalam kalimat tersebut menunjukkan konteks kalimat, yakni suatu proses atau kejadian dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi setelah kunjungan Raja terakhir Arab Saudi 47 tahun yang lalu. Sehingga, jika dilihat dari konteks kalimatnya, sesuai dengan makna sebenarnya atau kenyataannya. Lalu, ada contoh yang kedua, Gerakan Murka dalam Demokrasi oleh F. Budi Hardiman pada tanggal 2 Maret 2017. Konteksnya yaitu populisme bimbang antara demokrasi perwakilan dan demokrasi plebiscit.
Kalimat di atas mengandung makna denotatif. Kata bimbang dalam arti sebenarnya menerangkan bahwa kalimat tersebut bermakna denotatif. Menurut KBBI, bimbang mempunyai dua makna. Yang pertama, merasa tidak tetap hati atau kurang percaya, ragu-ragu. Yang kedua, merasa khawatir dan cemas. Nah, kata bimbang di sini dalam konteks kalimat tersebut sesuai dengan arti yang pertama, yaitu merasa tidak tetap hati atau kurang percaya atau ragu-ragu. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa populisme ragu-ragu menentukan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi plebisit. Kedua, ada makna konotasi. Makna konotasi adalah makna lain yang ditambahkan ke makna denotasi yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang ataupun sekelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Adapun contoh dari rubrik opini harian Kompas pada edisi Maret 2017. Yang pertama, konteks kunjungan Raja Salman oleh Lalu Muhammad Iqbal pada tanggal 1 Maret 2017. Konteksnya adalah Presiden Bush bahkan menyebut Iran bagian dari persekutuan iblis atau axis of evil. Nah, pada kalimat di atas mengandung makna konotatif. Makna konotatif ditujukan pada frasa persekutuan iblis. Persekutuan iblis dalam konteks kalimat tersebut berarti orang-orang jahat yang memiliki kepentingan yang sama. Namun, dalam makna sebenarnya berarti persekutuan makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia, sehingga kalimat tersebut bermakna konotatif. Lalu contoh lainnya adalah Gerakan Murka dalam Demokrasi oleh F. Budi Hardiman pada tanggal 2 Maret 2017. Konteksnya adalah para pemimpin mereka membakar emosi massa dengan ujaran-ujaran kebencian kepada para imigran, minoritas, bahkan kepada otoritas tersebut mengandung makna konotasi. Makna konotasi pada konteks frasa membakar emosi yaitu artinya memancing atau memengaruhi keadaan dan reaksi psikologis seseorang. Kata membakar sering berkaitan dengan api. Menurut KBBI, kata membakar dalam makna sebenarnya berarti menghanguskan, menyalakan, merusakkan dengan api. Yang kedua, memanggang atau memanaskan supaya masak. Namun, pada konteks tersebut, kata membakar dikaitkan dengan emosi sehingga kalimat di atas bermakna konotatif.